Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita akan belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Nah, walaupun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Langsung saja untuk pertemuan kali ini, apa yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu melanjutkan yang sebelumnya yaitu Jonne, yang untuk sekarang adalah materinya Hue. Apa penjelasan tentang Hue? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk materi kali ini yaitu tentang Hue atau En Hue. Ini adalah juga bentuk ekspresi waktu yang bisa kita artikan setelah. Maka dari itu fungsi dari Hue atau En Hue yaitu untuk menunjukkan makna setelah jangka waktu atau tindakan tertentu ya. Setelah jangka waktu atau tindakan tertentu. Dengan menggunakan rumus, ini untuk masuk pada kata waktu atau kata benda, kata kerja ya. Untuk kata waktu atau kata benda ini plus Hue, ini untuk kata waktu dan kata benda menggunakan rumus Hue. Lalu untuk kata kerja plus En Hue, ini rumusnya kata kerja plus En Hue, ini untuk kata kerja yang berakhiran konsonan. Dan dengan menggunakan rumus kata kerja plus En Hue yang nian saja. En Hue ini untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan juga konsonan real. Nah, kemudian ada tambahan untuk En Hue atau Hue ini bisa En Hue atau En Hue yang seperti ini bisa juga digantikan dengan menggunakan dame. Jadi En dame ini bisa menggantikan posisi En Hue ya, sama saja menggunakan En Hue bisa, menggunakan En dame juga boleh. Seperti misalnya seperti ini contoh. Kata siksa hada menjadi siksa Han Hue setelah makan ya. Kita bisa gantikan dengan menggunakan dakme, siksa handame ini setelah makan atau ya sama, artinya sama ya. Setelah makan ini juga setelah makan. Nah, daripada kita bingung-bingung untuk bagaimana cara mengaplikasikan Hue atau En Hue pada kata, langsung saja kita lihat tabel berikut ini. Jadi begini cara pengaplikasian atau pemasangan Hue pada kata-kata. Ini ada kata bentuk waktu dan ini ada kata benda ya. Kata benda menggunakan Hue, bentuk waktu juga menggunakan rumus Hue. Contoh Hansi Hue. Ini Hansi Hue jam 1 setelah jam 1 berarti. Hansi Hue ya. Kalau yang ini Hansigan Hue. Handal Hue. Samnyon Hue, ini bentuk waktu semua menggunakan rumus Hue. Kemudian ada kata benda, ini yang seperti contoh siksa Hue. Siksa Hue ini bukan siksa hada ya, kita hadanya dibuang. Ketika seperti contoh kata siksa hada, hadanya itu dibuang, maka itu termasuk dalam kategori kata benda, maka menggunakan rumus Hue. Siksa Hue, ibhak Hue, banghak Hue, jorob Hue, ini semuanya bentuk kategori kata benda. Ketika hadanya dihilangkan ya, maka menggunakan rumus Hue. Kemudian di sini ada kata-kata dasar dan di sini sudah menggunakan rumusnya. Siksa hada menjadi siksa Han Hue, ini kata kerja yang berakhiran vokal ya. Siksa hada menjadi siksa Han Hue menggunakan rumus seperti ini, Han Hue. Kemudian ibak hada menjadi ibak Han Hue. Kata oda menjadi Un Hue. Kata manada menjadi Manan Hue. Nulda menjadi Nun Hue. Mandelda menjadi Manden Hue. Untuk kata yang berakhiran vokal berakhiran konsonan real, ini realnya dihilangkan ya. Kemudian mengikuti rumus yang pada kata kerja yang berakhiran vokal. Jadi mandelda ini adalah kata yang berakhiran konsonan real, ini realnya dihilangkan ketika akan ditambahkan rumus Hue ya. Jadi mandelda menjadi manden Hue. Dan di sini ada contoh kata-kata dasar yang berakhiran konsonan, contohnya kata bada.
bada menggunakan rumus en hue seperti ini. Bada menjadi baden hue. Kata boda menjadi bosen hue. Kata ikda menjadi ilken hue. Kata deda menjadi deren hue. Ini bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Jadi kata deda teroyo ini berubah, dietnya yang bawah ini berubah menjadi real. Jadi deda menjadi deren hue. Kata jida ini juga kata yang tidak beraturan. Jida menjadi jien hue. Ya. Sietnya yang bawah ini dihilangkan. Jida menjadi jien hue. Lalu kata dobda juga kata yang tidak beraturan, ketika digabung dengan menggunakan hue menjadi doun hue. Jadi biopnya ini berubah menjadi u dan ditambahkan nien di sini ya, nien hue. Dobda menjadi doun hue. Berikutnya akan saya berikan contoh bentuk kalimat yang menggunakan hue. Bagaimana bentuk contohnya? Langsung saja kita lihat di sini. Contoh bentuk kalimatnya yaitu yang pertama, handal hue agika teonayo. Bayi akan lahir setelah 1 bulan atau 1 bulan yang akan datang. Ya. Ini yang menggunakan hue, kata bentuk waktu ini handal 1 bulan. Ya, 1 bulan handal hue berarti setelah 1 bulan. Contoh yang kedua, babel moken hue iril takayo. Saya menggosok gigi setelah makan. Ya, ini babel moken hue ini mokda digabung dengan menggunakan en hue. Moken hue setelah makan ya. Babel moken hue iril takayo. Saya menggosok gigi setelah makan. Contoh yang ketiga, tehakyo jorop hue cuijikel hesoyo. Saya mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah. Ini tehakyo jorop hue ya, setelah lulus kuliah. Ini kata jorop ini juga bisa ketika seperti ini, ketika menggunakan jorop, ini bukan jorop hada ya, ini bentuknya kategori kata benda, maka menggunakan rumus hue. Tehagyo jorop hue cuijikel hesoyo. Saya mendapat pekerjaan setelah lulus kuliah. Akan tetapi untuk jorop hue ini bisa juga kita menggunakan kata bentuk kata kerjanya, yaitu menggunakan jorop hada. Jadi seperti ini. Tehagyo jorop han hue cuijikel hesoyo. Jadi ketika menggunakan ada hadanya ini menggunakan rumus en hue ya. Tehagyo jorop han hue cuijikel hesoyo atau cuijik hesoyo. Sama saja, artinya sama. Saya mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah ya. Untuk kata yang menggunakan hada ini bisa menggunakan joropnya saja atau menghilangkan hadanya, dan juga bisa menggunakan hadanya komplit. Kalau menggunakan menghilangkan hada maka menggunakan rumus hue, tetapi ketika hadanya dimasukkan maka menggunakan rumus en hue seperti ini. Nah, di sini saya tambahkan lagi kalimat percakapan yang menggunakan hue. Jadi biar lebih bisa dimengerti bagaimana bentuk kalimatnya seperti ini. Contoh yang pertama, A. Jibderika moyeyo. Jibderi itu apa? B menjawab, 한국에서 이사한 후에 하는 파티예요. Yaitu yang dimaksud jibderi, pesta yang dilakukan setelah pindah rumah di Korea Selatan. Isahan hue yaitu setelah pindah rumah. Isahada artinya pindah rumah, digabung dengan en hue menjadi setelah pindah rumah. 한국에서 이사한 후에 하는 파티예요. Pesta yang dilakukan setelah pindah rumah di Korea Selatan. Contoh yang berikutnya, A. Suap hue sikan 있어요. Setelah pelajaran, apakah ada waktu? B menjawab, 미안해요, 바빠요. 수업이 끝난 다음에 식당에서 아르바이트를 해요. Maaf, saya sibuk. Setelah pelajaran selesai, saya kerja pada waktu di restoran. Jadi untuk yang contoh yang kedua ini yang menggunakan suap hue ya. Suap hue, ini suap hada, hadanya dihilangkan, ini menggunakan rumus hue karena masuk kata benda. Kemudian contoh yang kedua ini yang menggunakan ketnan dame ya. Untuk en hue ini bisa digantikan dengan menggunakan en dame. Jadi ketnan hue bisa, menggunakan ketnan dame juga bisa. Jadi ada dua ya, ketnan hue dan juga ketnan dame. Ini juga sama saja artinya.
Kita ulangi. Suap hue sikan isoyo. Setelah pelajaran apakah ada waktu? B menjawab, mianyo, papayo. Suapi ketnan dame siktang iso arabaitereyo. Maaf, saya sibuk. Setelah pelajaran selesai, saya kerja pada waktu di restoran ya. Ini suapi ketnan dame artinya setelah pelajaran selesai atau setelah selesai pelajaran. Sama saja dengan ketnan hue atau ketnan dame sama saja. Lalu yang terakhir ini ada tambahan yaitu perbedaan hansi hue dan hansi gan hue. Seperti hanya pada video sebelumnya tentang jone ya. Tapi yang di sini hue, yang sebelumnya jone. Perbedaan hansi hue dan hansi gan hue. Yang pertama langsung saja biar mengerti tentang perbedaannya. Untuk yang hansi hue dulu. Yang pertama hansi hue oseo. Datanglah setelah pukul 1. Untuk hansi ini adalah menunjukkan pukul berapanya ya. Jadi pukul 1 berarti pukul jamnya ya. Jamnya jam berapa? Datanglah setelah pukul 1. Berarti setelah pukul 1 boleh jam 1 lebih ya, jam 1.30 atau jam 2 boleh. Ini datanglah setelah pukul 1 ya. Untuk yang hansi hue. Kemudian contoh yang kedua, hansigan hue oseo. Datanglah setelah 1 jam ya. Untuk sigan ini adalah bentuk durasi waktunya. 1 jam setelahnya ya. Berarti boleh datang 1 jam setelah yang dijadwalkan atau yang ditentukan. Misalnya yang ditentukan itu jam 1, berarti 1 jam berikutnya yaitu jam 2 harus datang ya. Seperti itu. Jadi untuk yang menggunakan sigan ini durasi waktunya atau jangka waktunya setelah 1 jam ya. Hansigan hue oseo, datanglah setelah 1 jam atau 1 jam berikutnya. Dari 1 jam berikutnya yaitu 1 jam setelah yang dijadwalkan atau yang ditentukan. Kita ulangi, kalau yang ditentukan itu jam 2, maka datang setelah 1 jamnya yaitu jam 3 ini harus sudah datang. Seperti itu. Kalau yang ini menunjukkan pukul berapanya yaitu 1 jam sebelum datanglah setelah pukul 1 berarti jam 2. Boleh jam setengah 2 juga boleh, ini tidak tentu. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang hue dan contoh-contohnya. Semoga apa yang saya uraikan atau saya jelaskan bisa menambah ilmu untuk kita semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya dari saya ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.